Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengasihi Sesama, ditulis oleh Amy Boucher-Pie. Dalam masa-masa isolasi mandiri dan pembatasan di tengah pandemi virus corona, kata-kata Martin Luther King Jr. dalam surat dari penjara Birmingham yang ditulisnya terasa sangat tepat. Ia mengatakan, ketika berbicara tentang ketidakadilan, ia tidak bisa duduk diam di satu kota tanpa mencemaskan apa yang terjadi di kota lain. Tak terhindarkan bahwa kita semua terperangkap dalam jaringan yang sama. Ia berkata, terikat dalam satu nasib yang sama, apapun yang mempengaruhi seseorang secara langsung, mempengaruhi kita semua secara tidak langsung. Demikian pula, pandemi COVID-19 semakin mempertegas keterhubungan kita saat kota-kota dan negara-negara di seluruh dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran virus. Apa yang mempengaruhi satu kota dapat langsung mempengaruhi kota lain. Berabad-abad lalu, Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain.
Melalui Musa, Dia memberikan hukum kepada orang-orang Israel untuk menuntun dan menolong mereka hidup bersama. Dia memerintahkan mereka, "Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia." Imamat 19 ayat 16. Mereka juga tidak boleh membalas atau mendendam terhadap orang lain, melainkan diperintahkan Allah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 18, Allah tahu bahwa komunitas akan tercerai-berai jika orang tidak lagi memperhatikan sesamanya, dengan menghargai kehidupan orang lain seperti menghargai kehidupan mereka sendiri. Marilah kita juga menyambut hikmat dari perintah Allah tersebut. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, kita bisa mengingat betapa kita sebenarnya terhubung satu sama lain. Karena itu mintalah kepadanya agar kita dapat mengasihi dan melayani orang lain dengan baik. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, mengapa Yesus mengulangi hukum Allah ketika Dia memberitahu para pemuka agama untuk mengasihi sesama mereka seperti diri sendiri? Bagaimana Anda dapat melakukan perintah itu hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Gordon J. Wenham, seorang penafsir Alkitab, menunjukkan betapa mudahnya pembaca masa kini melewatkan hubungan antara ayat 15 dan 16 dari Imamat 19. Konsep kuncinya di sini adalah sesama. Di dalam komunitas bangsa Israel, proses hukum tidak berlangsung di suatu lokasi pengadilan di tempat jauh, melainkan di dalam komunitas itu sendiri, bahkan seringkali dalam lingkungan yang sama. Oleh karena itu, perilaku gosip, fitnah, atau langsung menghakimi seseorang yang Anda kenal baik dan yang sedang menghadapi tuntutan hukum dapat menjadi godaan yang sangat nyata. Karena itu, ayat 17 menjadi nasihat yang wajar, yakni agar orang tidak menyimpan kebencian terhadap saudara sebangsanya, melainkan perlu berterus terang menegur mereka, bahkan sebelum konflik itu membutuhkan campur tangan hukum. Kemudian, nasihat itu mengarah kepada perintah terkenal agar kita mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri. Secara manusiawi, apabila kita disakiti, dijahati atau bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluriah kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Kita pasti akan menyimpan dendam. Dendam di hati sewaktu-waktu pasti akan meledak. Balas dendam tentu berasal dari si jahat. Sebenarnya balas dendam berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Balas dendam tidak akan menenteramkan hati. Dendam pasti menyimpan akar pahit, sakit hati dan kebencian terhadap orang lain. Menurut Imamat 19 ayat 17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Berdasarkan pemahaman di atas, maka sebagai orang yang telah dikasihi dan ditebus oleh darah Kristus, maka harus berani mengubah gaya hidup. Kita harus berani mendoakan setiap orang yang menyakiti, berbuat jahat. Sehingga sikap tenang saat menghadapi situasi apapun.
bahkan ketika merasa terancam, adalah sesuatu yang sangat penting. Maka jadilah dewasa dalam menimbang setiap hal yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Ingatlah akan sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan kasih yang konstruktif. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.